Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa syafaatnya kita nantikan kelak di yaumil qiyamah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Tria Ayudita dan dua rekan saya Yohana dan Muhammad Yuda Pratama, kami dari kelompok 8. Kelas Manajemen Dakwah A tahun 2020, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam mata kuliah Filsafat Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurseri Hasna Nasution, Magister Agama. Di sini kami akan memaparkan materi dari makalah kami, yaitu tentang strategi pergerakan dakwah struktural. Untuk materi yang pertama tentang pengertian dakwah struktural dan metode-metode dakwah struktural akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Yuda Pratama. Waktu dan tempat kami persilakan. Pembahasan pengertian dakwah struktural. Dakwah struktural adalah gerakan dakwah yang berada di dalam kekuasaan. Aktivis dakwah ini memanfaatkan struktur sosial, politik maupun ekonomi untuk mendakwakan ajaran Islam. Jadi dalam teori ini, dakwah Islam dipandang sebagai alat yang paling strategis untuk berdakwah. Di dalam dakwah struktural ini telah menyatakan suatu tesis bahwa dakwah struktural ini sesungguhnya adalah aktivisme Islam yang berusaha mewujudkan negara yang berasaskan Islam. Perkembangan dakwah struktural ini sudah dapat ditemukan pada gerakan politik umat Islam pada masa klasik. Sebagai contoh adalah penggulingan atau dinasti Umayyah dari kursi kekhalifaannya yang dilakukan oleh eksponen dinasti Abbasiyah, yang mana itu dianggap sebagai gerakan-gerakan. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Syiah Islamiyah. Gerakan politik yang diawali dengan pengiriman para aktivis politik ke Afrika Utara sebagai langkah strategis bagi persiapan pembentukan dinasti Fatimiyah yang akan didirikan di sana. Bahkan istilah dakwah juga yang telah dipakai untuk menyebutkan wilayah politik di Fatimiyah. Yang kedua, dakwah juga struktural itu ada metode-metode dakwah struktural. Konsep dakwah struktural adalah dakwah ini lebih menekankan pada tercapai tujuan dakwah tersebut. Tersebut dari dakwah ini adalah yang ke satu, menggunakan rasionalisasi akal daripada dalil. Yang ke satu, yang kedua, lebih menekankan pemaksaan dari kondisi sehingga saat mad'u bisa tentu memiliki kesadaran. Yang kedua, mengharuskan sang dai masuk ke struktur. Contoh dakwah struktural ini adalah ihwa di struktur kampus, menggunakan kebijakan untuk mencegah acara-acara yang berbau kemaksiatan. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Yuda Pratama. Selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu tentang cara menyikapi dakwah struktural, akan dijelaskan oleh Saudari Yohana. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh Muhammad Yuda Pratama. Yang akan saya sampaikan sekarang adalah cara menyikapi dakwah struktural. Pada dasarnya, strategi dakwah ini bukan hanya strategi dakwah struktural saja, tapi ada juga strategi dakwah kultukar. Dan dalam menyikapi problem-problem yang ada, cara menyikapinya sama saja. Maka dari itu, dalam hal menyampaikan cara menyikapi dakwah struktural, kami sedikit membahas juga tentang cara menyikapi dakwah kultukar juga sebagai berikut. Dakwah kultukar dan dakwah struktural masing-masing berbeda, masing-masing mempunyai strategi sendiri-sendiri dalam penguatannya. Jika kedua dakwah ini bergabung, maka dakwah akan melengkapi satu sama lain. Namun dalam hal penerapan, kedua dakwah ini pun tidak terlepas dari berbagai masalah. Sebagai contoh adalah permasalahan ekonomi. Ketidakmerataan ekonomi membuat kedua dakwah ini mengalami hambatan. Selain dari permasalahan ekonomi tersebut mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan agama di Indonesia, setidaknya ada dua hal yang dapat kita cermati dari masalah-masalah tersebut, yaitu pertama,
adanya efektivitas dakwah suatu agama yang ternyata tumbuh lebih cepat dengan dukungan oleh penerapan metode dan sarana yang memadai. Kedua, di lain pihak, khususnya dalam umat Islam, terjadi situasi ketinggalan seperti ditunjukkan oleh penurunan relatif dari pemeluknya yang disebabkan oleh kurangnya pengkajian penerapan metode dakwah tepat guna dan kreatif serta kurangnya sarana yang memadai. Selain dari masalah di atas, ada pula masalah-masalah lain yang ditimbulkan, yaitu 1. Adanya orientase seksualis yang ikut memperkokoh dikotomi santri dan non-santri. 2. Lemahnya pranata dan mekanisme jaringan yang menghubungkan antar subkultura di masyarakat. Yang ketiga, adanya potensi yang masih belum cukup dikembangkan untuk umat Islam, diantaranya dalam rangka mengembangkan pendidikan pesantren dan majelis taklim. Yang keempat, tenaga kerja yang melimpah dan keterbatasan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian. Selanjutnya, berikut adalah beberapa strategi di mana dakwah bisa menyelesaikan problem-problem yang ada. 1. Dakwah harus dimulai dengan mencari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan secara objektif dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat setempat yang perlu mendapat perhatian. Yang kedua, dakwah dilakukan secara terpadu. Yang ketiga, dakwah dilakukan dengan pendekatan partisipasi dari bawah. Hal ini bertujuan bahwa ide yang ditawarkan mendapatkan kesepakatan masyarakat. Yang keempat, dakwah dilaksanakan melalui proses sistematika pemecahan masalah. Yang kelima, dalam berdakwah, gunakanlah teknologi yang sesuai dengan tepat guna. Yang keenam, program dakwah dilaksanakan melalui tenaga dai yang bertindak sebagai motivator. Dan yang terakhir, dakwah didasarkan atas asas saudaya dan kerjasama. Hal ini bermaksud bahwa dakwah harus berasal dari kemampuan diri sendiri dan kerjasama dari potensi-potensi yang ada, dan bantuan dari pihak luar hanya dijadikan sebagai pelengkap saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Yohana. Baiklah, di sini dapat kami simpulkan bahwasanya dakwah struktural adalah kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat memperjuangkan Islam. Dalam penerapannya, kedua dakwah ini mempunyai beberapa masalah. Namun tentunya ada cara-cara tersendiri yang dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan juga bisa dipahami bahwasannya cara menyikapi masalah-masalah yang berasal dari dakwah struktural sama saja dengan menyikapi dakwah kultural. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.